Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada tugas bikin muamalah. Perkenalkan, nama saya Winarda Lasma Indri dengan NIM 2416040013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara profesional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun, pelaksanaannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ada ghasab. Ghasab adalah perbuatan mengambil atau menggunakan harta milik orang lain secara zalim dan tanpa izin, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Menurut para ulama, ghasab itu adalah menurut mazhab Hanafi, ghasab itu sebagai harta yang bernilai menurut syarak dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan. Menurut Muhammad Syatta ad-Dinyati berpendapat bahwa ghasab ialah penguasaan terhadap hak orang walaupun hanya untuk mengambil manfaatnya. Menurut Syafi'i, mazhab dan Hambali mendefinisikan ghazab sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Dasar hukum ghazab terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Unsur-unsurnya yang pertama yaitu unsur kesewenang-wenangan atau dzulman. Bertindak tanpa memperhatikan hak orang lain dan menggunakan kuasa sendiri secara sepihak. Para imam mazhab menjelaskan bahwa bentuk kesewenang-wenangan terhadap harta orang lain terbagi menjadi 4. Pertama, mengambil barang secara fisik tanpa izin. Yang kedua, memanfaatkan barang orang lain tanpa mengambil bendanya. Yang ketiga, menggunakan suatu benda hingga merusak atau menghilangkannya, seperti membakar bangkai, membunuh hewan, menebang pohon milik orang lain. 4. Melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya barang orang lain, seperti melepaskan tali hewan sehingga hewan tersebut kabur. Yang B, unsur-unsur ghazabnya yang B, yaitu unsur menguasai hak orang lain, istila. Tindakan mengambil atau menguasai harta secara zalim dan sewenang-wenang tanpa hak. Jika dilakukan diam-diam dari tempat terjaga termasuk pencurian. Jika dengan kekerasan disebut muharabah. Jika dengan merampas atau merebut disebut ikhtilas, jambret, atau jika pelakunya adalah penerima amanah, maka disebut khianati. Yang ketiga, unsurnya itu terang-menerang. Mujaharah mencakup pengambilan dan pemanfaatan barang tanpa izin pemilik, termasuk meminjam atau menggunakan barang tanpa izin. Bahkan jika barang dikembalikan, ghazab dapat disertai kekerasan atau paksaan. Selain barang, ghazab juga meliputi penguasaan hak milik orang lain seperti merebut jabatan, menghalangi penggunaan tempat umum, dan mengganggu hak privasi. Pelaku ghazab wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengganti kerugian akibat perbuatannya. Yang kedua itu ihtikar. Secara umumnya itu adalah praktik menimbun barang kebutuhan pokok untuk dijual kembali dengan harga yang sangat mahal ketika barang tersebut langka di pasar. Para ulama berpendapat yang pertama itu dari Hanafi mendefinisikan dengan menahan komoditi bahan makanan pokok. Menurut Syafi'i, mendefinisikan dengan menahan segala sesuatu yang dibeli pada waktu melonjaknya harga untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, manakala orang sangat membutuhkannya. Yang ketiga, menurut Imam Asy-Syaukani, mendefinisikan dengan penimbunan penahanan barang dagangan dari peredarannya. Ihtikar sendiri, dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Syarat dikatakannya ihtikar, yaitu yang pertama, barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian. Yang kedua, barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok. Sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
Yang ketiga, adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan. Sekian video fikih muamalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.